Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat hari Minggu ya. Di hari yang berbahagia ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman hidup yang kita dengarkan, yakni firman yang kita lihat telah teropong dalam Kristus Yesus, akan memberikan kita kehidupan. Bahkan kehidupan ilahi dari Kristus itu akan memancar dan mengalir dalam hidup kita. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan berbicara tentang jati diri ya. Jati diri. Apa sih artinya jati diri? Jati diri adalah siapa kita ya, siapa kita. Dari berabad-abad, bertahun-tahun, pertanyaan tentang siapa diri kita itu menjadi sesuatu yang penting sekali, menjadi pertanyaan yang sangat besar. Karena sebelum manusia ya, seorang pribadi betul-betul memahami siapa dirinya, maka akan sulit sekali dia berfungsi dengan maksimal dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mempunyai jati diri yang paling penting. Jati diri kita yang paling penting adalah jati diri di dalam Tuhan, jati diri dalam Kristus Yesus. Ketika kita sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, betul-betul memahami jati diri ini dan meresap jati diri itu ke dalam diri kita, maka disitulah kita akan betul-betul mengalami kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berdampak, dan kita akan berfungsi secara maksimal. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin membaca beberapa ayat bagi kita yang berkenaan dengan jati diri kita. Ya, saya mengajak kita membaca dari 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-12 ya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabur, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Amin. Ya. Nah, pada waktu itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di Korintus itu ada berbagai macam latar belakang yang mewarnai kehidupan manusia. Ya, bahkan jemaat Korintus sendiri sebenarnya jemaat yang sangat beragam sekali latar belakangnya. Macam-macam. Ada penjahat, ada orang yang katakanlah biasa-biasa saja, tapi ada juga orang-orang yang dianggap terpandang di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, Rasul Paulus mengajak mereka untuk melihat sepintas masa lalu mereka, ya, kemudian melihat ke depan dan fokus kepada jati diri yang baru ini. Nah, hal ini penting sekali. Memang betul, kehidupan yang maksimal, kehidupan yang berbuah, bukanlah kehidupan yang menoleh ke belakang. Ya, bayangkan kalau kita berjalan terus menoleh ke belakang, kita cenderung tidak akan bisa berjalan dengan cepat, ataupun juga berjalan dengan langkah-langkah yang mantap dan tepat begitu ya, karena kita terus menoleh ke belakang. Atau coba Bapak Ibu dan saudara bayangkan, kita naik sepeda motor ataupun juga naik mobil barangkali, coba kita lihat spionnya ya, terus menerus apa yang terjadi, kita akan berjalan pelan sekali maju ke depan ya. Nah, kehidupan pun juga demikian. Menoleh ke belakang itu sesekali penting juga sebenarnya, untuk sebuah refleksi, pengingat kembali tentang karya Tuhan di masa lalu kehidupan kita yang membawa kita kepada jati diri yang baru sekarang ini. Nah, dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang lebih mantap lagi untuk maju ke depan. Apa sebabnya? Karena di situ kita akan mengingat bagaimana Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya dan berkarya dalam diri kita sehingga kita menjadi umat tebusannya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, di Korintus, Rasul Paulus mengajak mereka menoleh ke belakang sejenak ya, dan melihat kehidupan masa lalu mereka ya. Rupanya pada waktu itu beberapa jemaat Korintus itu punya latar belakang yang parah sekali. Mereka bahkan orang-orang yang dianggap sesat begitu ya, betul-betul tidak menuju arah ketuhanan dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun juga orang yang, sebagian tentu saja ada orang yang cabul, orang yang penyembah berhala, orang yang berzina, orang banci, orang pemburit ya. Dari tindakan kriminal moral sampai tindakan yang betul-betul menyimpang, Bapak Ibu dan saudara kalian. Ada yang pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Dan semuanya itu betul-betul jati diri yang lama, dan puji Tuhannya mereka sudah tinggalkan dalam Kristus Yesus ya. Ini soal jati diri. Dan ketika mereka menerima panggilan Tuhan melalui berita Injil, mereka memberi diri, Bapak Ibu dan saudara. Ini penting sekali. Ketika Injil memanggil manusia, yang paling penting manusia itu kerjakan adalah memberi diri.
memberi diri untuk diselamatkan, memberi diri untuk diresapi oleh berita Injil itu, ya. Karena Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekalipun Tuhan Maha Kuasa, ingatlah Tuhan itu bekerja dengan cara mengundang seseorang. Tuhan itu bekerja dengan cara memanggil manusia itu. Apa sebabnya? Karena Tuhan itu menginginkan penyembah-penyembah yang benar, umat yang betul-betul mewakili isi hatinya, umat yang betul-betul berjalan dalam terang rencananya, bukan sekadar umat yang mengerjakan aktivitas rohani. Tuhan tidak berkenan dengan hal yang hanya lahiriah. Tuhan ingin sesuatu yang sifatnya batiniah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, beda dengan si jahat. Kalau si jahat yang penting budak-budaknya betul-betul mengerjakan keinginannya, entah dari hati maupun juga tidak penting. Itu sudah bagus bagi dia dan dia senang karena mereka akan bersama-sama dengan dia dalam kegelapan yang kekal. Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan dirinya. Tuhan rindu manusia itu dipanggil dan manusia meresponi panggilannya, ya, menjadi umatnya dan akhirnya menjadi penyembah-penyembah dia yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, jati diri yang baru seperti apakah yang terjadi dalam kehidupan setiap orang pada waktu itu yang mendengar dan meresponi panggilan Injil? Saya akan bacakan ayatnya yang ke-11, ya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, ya. Jemaat Korintus ini mereka itu memberi diri disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Disucikan artinya mereka dibersihkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, manusia ketika mandi dengan air, dengan sabun, ya, dengan macam-macam apapun perlengkapannya untuk membersihkan diri, itu hanya kebersihan lahiriah saja. Itu penting juga, ya, apalagi akhir-akhir ini, ya, kebersihan lahiriah seringkali erat kaitannya dengan kesehatan. Orang yang membersihkan dirinya secara proporsional itu cenderung sehat, tidak mudah diserang penyakit. Ya, kita harus memelihara kebersihan jasmani, betul. Tetapi ingatlah, itu bukan hanya aspek yang perlu diperhatikan. Hanya Tuhan sesungguhnya yang bisa membersihkan kita secara rohaniah. Kebersihan jasmani dengan air dan lain sebagainya. Tapi kebersihan rohani, kebersihan batiniah, rohaniah, hanya karya Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ingatlah bahwa darah Yesus Kristuslah satu-satunya instrumen yang bisa menyucikan kita di hadapan Allah Bapa. Karena manusia bagaimanapun berusaha dengan keras, ya, mencoba menyucikan dirinya, membersihkan dirinya begitu rupa. Apa yang terjadi? Dalam kitab Yesaya dikatakan, kesalehanmu seperti kain kotor. Kesalehan manusia bagaimanapun hebatnya hanya seperti kain kotor ujung-ujungnya. Apa sebabnya? Karena tidak mumpuni, Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan bukan ingin mengejek manusia, tidak sama sekali. Justru memberitahu manusia dengan jujur bahwa manusia membutuhkan penyucian yang berasal daripadanya. Bukankah ini kabar baik? Tuhan itu ingin dan rindu supaya kita tidak sia-sia mengerjakan kegiatan-kegiatan rohani. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, ya, dan memang harusnya kita jujur, berani jujur dengan Tuhan, dengan diri. Sudahkah betul-betul kegiatan rohani kita itu menyucikan, membersihkan kita? Ya. Kalau hanya sekedar lahiriah saja, sekedar kegiatan-kegiatan rutinitas yang tidak ada dampak kekalnya, kita harus bertanya kembali. Jika demikian, apa yang harus saya perbuat? Adakah jalan lain? Dan ketika kita betul-betul bertanya, mencari kebenaran, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Manusia yang tidak tahu jalannya, manusia yang ragu-ragu, manusia yang coba-coba, manusia yang asal ikut saja rutinitas, ya. Tuhan katakan, Tuhan beri pewahyuan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Kristus jalannya, manusia membersihkan dirinya. Nah, ketika manusia disucikan dengan darah Yesus Kristus, dia dipandang layak oleh Allah Bapa di surga. Dan ketika dia dipandang layak, apa yang terjadi? Allah Bapa memberikan pemberian yang terindah. Menerima Yesus Kristus berarti Roh Allah sendiri, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Bayangkan, ada Roh yang Maha Kuasa, Roh Sang Pencipta tinggal dalam diri kita. Jikalau Roh Sang Pencipta tinggal dalam diri kita, berarti kita hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Allah berarti kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi, ya. Tuhan memandang kita sebagai bagian dari, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pribadi-pribadi yang dekat dengan dirinya. Kan banyak orang yang saleh, yang jujur berkata, saya rindu makin dekat dengan Tuhan, saya rindu makin erat dengan Tuhan. Ketahuilah jalannya, disucikan dengan darah Yesus Kristus,
Lalu iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita disucikan ya. Dan sebagai bukti nyata kita disucikannya Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita dimeteraikan, disegel jadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Dan jikalau kita milik Tuhan, maka Tuhan memperhatikan kita. Di dunia ini Tuhan memelihara kita, menolong kita. Asal kita mengalir sebenarnya dalam aliran kehidupan ilahi yang berasal dari Dia. Bukan mengalir dalam kebenaran diri sendiri, tapi mengalir dalam kebenaran Kristus Yesus. Kebenaran karena iman. Kita disucikan. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itu. Nah, berikutnya apa lagi? Dikatakan kamu telah memberi dirimu dikuduskan. Telah dikuduskan. Dikuduskan apa sih bedanya dengan disucikan? Disucikan itu dibersihkan. Tapi dikuduskan artinya dikhususkan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita dikhususkan menjadi milik Tuhan. Nah, jikalau kita dikhususkan jadi milik Tuhan, berarti kita ini istimewa. Ya. Di dunia barat, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah, bahkan anak-anak diajarkan kamu istimewa. Kamu tidak harus sama dengan orang lain. Kamu itu istimewa, dan hal ini mulai disadari di lingkungan kita, ya, negara-negara timur, termasuk Indonesia. Kita istimewa. Yes, itu betul. Sidik jari, tidak ada yang sama. Tapi kita dikuduskan, dikhususkan, istimewa. Lebih indah lagi adalah dalam Kristus Yesus kita istimewa menjadi milik Tuhan. Nah, ini yang sangat indah sekali. Istimewa menjadi milik Tuhan. Jikalau Tuhan memiliki kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sudah disegel Roh Kudus, dimeteraikan, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Nah, mungkin kita pernah mendengar istilah penyayang gitu ya. Kalau dalam istilah bahasa Bali, apik gitu. Apik itu artinya orang yang betul-betul mempedulikan barang yang dia miliki. Orangnya apik, orang yang sayang dengan barang-barangnya, dia diberikan jam gitu. Maka dia akan memelihara jam itu dengan baik. Dia punya handphone, dia memelihara dengan baik. Dia punya kendaraan motor misalnya, dia memelihara dengan baik. Dia punya mobil, dia pelihara dengan baik. Segala barang-barang yang dia miliki, dia pelihara dengan baik. Sampai mungkin teman-temannya kaget, wah sudah bertahun-tahun kamu pakai barang itu ya, masih bagus banget. Apa sebabnya? Apik orangnya. Dipelihara dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Jikalau manusia saja bisa apik, apalagi Tuhan. Tuhan itu kalau apik, dan betul-betul dia apik, sungguh-sungguh dia apik. Dan kita dikuduskan menjadi miliknya yang berharga, milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, menjadi milik Tuhan di dunia ini, Tuhan berkenan mengutus kita menjadi duta-duta Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menjadi duta Kristus kita harus hidup dalam kasih. Semua manusia haus akan kasih. Semua manusia rindu dengan penerimaan. Kita mesti membawa kasih itu. Artinya dimanapun kita berada, bangunlah persaudaraan. Bawalah damai sejahtera. Bawalah kebaikan. Bawalah kasih yang tak bersyarat itu, Bapak Ibu dan Saudara. Dan jikalau Tuhan membukakan pintu, bagikanlah kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi siapapun, mengasihi semua orang, dan siapapun juga yang datang kepadanya tidak akan pernah Tuhan buang. Siapapun yang datang kepadanya, Tuhan akan berikan hidup yang kekal. Amin. Begitu indah, begitu berharga pemberian-pemberian Tuhan. Dan kita sebagai umat yang dikuduskan menjadi miliknya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sebabnya selepas di dunia ini kita kemana? Pulang ke rumah Bapa bersama dengan Tuhan. Banyak orang merindukannya, tapi Kristus adalah jalannya. Ya, karena Tuhan itu sebenarnya sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita berjalan yang ujungnya adalah maut. Tapi Kristus mewahyukan dirinya sebagai jalan, supaya kita berjalan bersama Dia sampai kepada kebahagiaan abadi. Sejak kita percaya sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir sekali, kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam Roh Allah. Kita dibenarkan. Tak seorang pun manusia yang benar, kita pasti tahu hal itu. Karena manusia bagaimanapun kerasnya berbuat baik, lahir dan batin, ya, adanya cacat celahnya. Dan dalam standar hukum Allah, standar hukum moral Allah, satu kesalahan manusia menyebabkan semua kebaikan yang lain itu gagal di mata Allah Bapa. Artinya begini, kita mungkin baik banget gitu ya, tetapi kalau kita orangnya pendendam, walaupun kita orangnya suka memberi, semuanya gagal. Mungkin kita orangnya suka memaafkan, tapi kita diam-diam menginginkan milik orang lain. Ya kita pun juga sebenarnya gagal dalam hal itu. Tak seorang pun yang benar. Lahiriah kelihatan baik sekali, siapa yang tahu batinnya? Menurut Tuhan sendiri, semua orang telah gagal. Itu sebabnya Dia datang ke dunia. Yesus Kristus datang. Mengapa Yesus harus datang sebagai manusia? Karena Dia ingin mewakili kita. Dia harus mewakili kita. Mengapa Dia hidup di bawah hukum Allah? Karena Dia rindu menggenapi semua tuntutan hukum bagi kita. Dengan sempurna, hanya Dia yang bisa. Dan hari ini kita yang telah percaya,
dibenarkan karena kebenaran Kristus. Kita dibenarkan bukan karena kesalehan kita, tapi karena kesalehan Yesus Kristus. Dan ketika kita menerima hal itu, apa yang terjadi? Kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa. Sebagai orang-orang yang dipandang benar, hiduplah dengan benar juga, supaya hidup jadi kesaksian, supaya melalui kita nama Tuhan itu dapat dikenal Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kemudian dengan demikian kita betul-betul akhirnya dapat menghidupi kehidupan kita dalam Tuhan Yesus. Hidup yang seperti apa? Hidup dalam kemerdekaan, tidak diperhamba oleh apapun juga. Merdeka melayani, merdeka beribadah, merdeka berkebajikan, merdeka mengasihi. Amin. Dan dengan begini hidup kita menjadi berkat. Kadang-kadang memang betul kita perlu menengok ke belakang. Dulu kita begitu jahat, banyak rusaknya. Tapi hari ini dalam Kristus Yesus diberi jati diri yang baru, dibersihkan dengan darah Yesus Kristus, dikuduskan jadi milik Allah. Kita anak-anaknya Allah Bapa kita, dan dibenarkan oleh kesalehan Yesus Kristus, sehingga kita berhak menerima segala janji Allah dan segala berkat orang benar. Jadi hari ini ingat jati diri kita. Kita orang yang dibersihkan, dikuduskan, dan dibenarkan. Pegang baik-baik, hidupi baik-baik, dan lihatlah kehadiran Tuhan termanifestasi dalam hidup kita dengan sangat indah sekali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.